Ya, tadi waktu kita mulai, Vicky, ada narasi tentang uang. Itu direkam atau diucapkan ya? Itu video. Video. Bisa ditayangkan lagi nggak? Supaya yang baru gabung itu dengar. Ini narasi bagus sekali tentang uang. Bisa ya? Supaya kita tahu. Karena tema kita hari ini tentang cinta uang atau cinta Tuhan. Nah, ini narasi tentang uang. Kita tunggu. Hai, perkenalkan, namaku Uang. Iya, aku punya banyak nama panggilan. Ada yang panggil aku Uang, Kepeng, Doku. Ada juga yang panggil aku Angpau. Aku memiliki fisik yang lemah, mudah koyak, mudah lusuh. Tapi seberapa lusuhnya aku, orang selalu memperebutkan aku. Aku tidak bisa bicara, aku tidak bisa mendengar, aku tidak bisa merasa, aku tidak bisa bergerak atau berdiri sendiri. Tapi aku mampu memenangkan berbagai pertandingan. Aku tidak sukses, tapi manusia mengukur sukses dari berapa banyak mereka memiliki aku. Aku bukan pria, aku juga bukan wanita, tapi banyak pria dan wanita bercerai gara-gara aku. Aku tidak bertuhan, tapi banyak orang beriman yang jatuh karena lebih mencintai aku. Aku bukan Tuhan, tapi banyak hamba Tuhan yang lebih sayang aku. Padahal Tuhan sudah bilang, cinta uang adalah akar kejahatan. Tapi tidak sedikit hamba Tuhan yang siap menjadi budakku, selalu membicarakan aku, berkelahi karena aku, memusuhi saudara seimannya, bahkan siap mati untuk aku. Aku lemah, tapi aku bisa jadi pekerja yang hebat. Anehnya, banyak orang lebih suka aku tidur istirahat, diam di bawah bantal. Aku ini hebat kalau dipakai berbagi. Karena aku punya banyak teman. Kalau aku dipakai berbagi, aku bahagia. Jadi aku pasti bawa temanku pulang bersamaku ke rumah tuanku yang rajin berbagi. Aku ini setia. Aku tidak pernah lupa Tuhan yang mempekerjakan aku. Kalau aku digunakan untuk mengatasi masalah, aku akan kembali ke Tuanku membawa berbagai solusi. Aku suka berdekatan dengan orang yang bijak, orang yang cerdas, suka berbagi, disiplin dan rendah hati. Karena dari mereka, aku bisa lebih bermanfaat. Tapi, teman-teman, sebelum aku melanjutkan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik apapun itu memperlakukan aku, menyembah aku, memelihara aku, mencintai aku, atau bahkan mendambakan aku saat jenazahku dimandikan. Hubungi aku, mohon sebelum yang lahat dan bertemu Tuhan. Aku tidak bisa menemani. Saat Tuhan mengadilimu, kamu tidak bisa menggunakan aku untuk membayar malaikat untuk berbohong untuk kamu. Aku tidak bisa dipakai untuk menebus dosa dan kebejatan. Aku akan meninggalkan tanpa bekas. Demikianlah perkenalan dari aku, Uang. Jika ada yang ingin bertemu aku bisa dihubungi lewat kerja keras, bersabar, kerja ikhlas, bersedekah, dan berbakti pada orang tua dan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sudah ingin bertemu aku,
Berbaik hatilah pada orang yang sudah membagikan pesan. Saya uang, salam pencerahan. Wow, luar biasa. Menakutkan kalau kita tidak betul-betul hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk saudara dari Victory Life Community yang menayangkan ya tentang uang ini. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Semua kita tidak akan ada yang merasa asing dengan uang. Betul tidak? Semua kita tidak akan merasa asing dengan uang. Kalau Tuhan Yesus saja, saudara perhatikan, Tuhan Yesus saja itu mengakui uang itu adalah Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan Yesus saja mengakui uang itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang mengakui. Berarti kita, murid-murid Tuhan Yesus, tidak boleh sembarangan terhadap uang ini. Karena dia itu Tuhan. Ya Pak Penatua Vicky, Pak Penatua John, ini di Facebooknya Koden, di IG-nya Koden. Banyak yang komen, bagus narasi tadi, bahkan ada yang minta. Oke, nanti saya akan share di grup saya tentang video ini, bagus kan. Nah saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan uang itu adalah Tuhan, maka celaka sekali kalau kita tidak berhati-hati dengan dia. Awal 80-an saya punya konsep ini. Uang selama masih di dalam dompet, ya Ted nanti Papa bagi. Uang selama masih di dalam dompet, dia itu jinak. Ya, ini tahun 80-an saya menemukan kalimat ini. Uang selama masih di dalam dompet, dia jinak. Tapi begitu uang dipindahkan ke dalam hati, dia akan jadi monster dan makhluk yang mengerikan dan akan memperbudak yang menyimpan dia di dalam hati orang itu. Tolong catat kalimat ini. Selama uang itu masih tersimpan di dalam dompet, uang itu jinak. Tapi begitu uang itu dipindahkan dari dompet ke dalam hati orang itu, maka uang itu menjadi monster dan makhluk yang menakutkan dan mengerikan. Dan monster ini akan memperbudak orang itu yang menaruh si monster dalam hatinya. Tolong catat. Ini hal yang penting yang kita harus tahu. Terima kasih lagi sekali kepada Victory Life Community di Kupang yang hari ini membawa kita untuk belajar. Kita mau cinta uang atau cinta Tuhan? Karena uang itu sejajar dengan Tuhan sendiri. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Mari kita lihat ayat ini. Matius 6 ayat 24. Ya. Nah, Matius 6 ayat 24. Oke, Milka nanti papi kasih narasinya tadi itu, Vicky. Banyak yang minta narasinya. Udah, Matius 6 ayat 24. Nggak ada Alkitab yang ditayangkan di Zoom. Oke, saya akan baca dari Alkitab saya. Tak seorang pun
dapat mengabdi, dapat menghamba, dapat menyerahkan diri, itu kata mengabdi, ya, kepada dua Tuhan. Saudara perhatikan, dua Tuhan. Ini yang menakutkan sekali. Siapa dua Tuhan itu? Saya langsung ganti aja kata Tuhan dengan kata Tuhan. Memang ini Tuhan. Saya ulangi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ya, jika demikian, ia akan membenci yang seorang. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus berkata, uang dan Tuhan, Tuhan dan uang itu pribadi, person. Maka itu Tuhan Yesus menyebut seorang. Jangan main-main kalimat ini. Wih, pertama kali saya diberi wahyu oleh Roh Kudus. Hah? Tuhan Yesus mengatakan uang itu Tuhan. Maka itu dia memakai kata ganti person, bukan benda. Tolong dicatat. Dan beritahukan kepada sebanyak-banyaknya teman saudara. Bahwa uang itu person, pribadi, bukan benda. Berarti dia hidup, punya nyawa. Jangan main-main dengan uang. Ngeri, saudara. Saya ulangi lagi. Karena jika demikian, orang itu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, saya cara bacanya begini. Saudara mau menempatkan, ini kan ada dua kalimat. Ya. Yang pertama, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Berarti kan Tuhan Yesus menyebut ada dua person, dua pribadi. Nah, saya tanya begini. Ya, kalimat yang pertama, saudara mau menempatkan uang duluan atau Tuhan Yesus duluan. Nah, masing-masing bisa milih. Tapi dua-duanya akan ketemu kebenaran ini. Begini maksud saya. Oke, semua kita pasti setuju kalau yang pertama kita tempatkan Tuhan. Oke ya, Tuhan Yesus. Saya baca begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, karena yang pertama kita tempatkan Tuhan Yesus. Karena jika demikian, ia akan membenci Tuhan Yesus dan mengasihi uang. Atau ia akan setia kepada Tuhan Yesus dan tidak mengindahkan uang. Nah, saya percaya kalau cara saya membaca, memasukkan dua nama Tuhan ini, maka kita akan tahu. Jadi mau dibolak-balik, yang pertama maupun kedua, semuanya ketemu. Ya, saya harap saudara tahu. Oke, kalimat pertama, kita memilih Tuhan Yesus. Berarti kita akan membenci Tuhan Yesus dan mengasihi uang. Tapi kalimat kedua dimulai dengan kata setia. Oke, kalau yang pertama kita sebut Tuhan Yesus, berarti kita akan setia kepada Tuhan Yesus dan otomatis kita tidak setia kepada uang. Jangan lupa, ini yang berbicara Tuhan Yesus. Bukan tulisan Paulus, Markus, Matius, Yohanes. Terima kasih. Ini saudara kita dari Singapura menayangkan Alkitab dalam berapa terjemahan. Saya akan baca yang AYT. Tidak ada orang yang dapat melayani dua Tuhan.
karena ia akan membenci Tuhan yang satu dan akan mengasihi Tuhan yang lain. Atau ia akan setia kepada Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus, dan meremehkan uang, Tuhan uang. Kamu tidak dapat melayani Tuhan dan Mamon. BIS. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Nah, ini BIS bahasa Indonesia sehari-hari menyebut majikan. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Wah, itu nggak benar ya. Di perusahaan manapun nggak bisa. Oke. Karena, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada majikan yang lain lagi. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Tuhan dan untuk harta benda juga. MILT. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua Tuhan. Karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Karena tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Yang terakhir, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengabaikan yang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Tuhan dan kepada harta duniawi. Saudara, lagi sekali saya katakan, ini yang bicara Tuhan Yesus. Bukan tulisan Matius, bukan tulisan Lukas, Markus, Yohanes, Paulus, Yakobus, dan yang lain. Ini Tuhan Yesus. Berarti kita harus tahu. Hendra, tolong matikan. Nah, ini ada anak saya itu, yang memang kerjaannya jual burung, jadi ributnya. Saudara perhatikan. Sebenarnya, oke ya, saya katakan kalimat ini. Sebenarnya, nggak usah baca firman ini. Matius 6 ayat 4. Nggak usah. Karena semua kita sudah tahu. Sebab fakta. Saya mengikuti berita kemarin. Ada seorang anak memperkarakan ibu kandungnya ke pengadilan. Gara-gara warisan. Sampai di pengadilan ibu itu nangis. Mama mengandung kamu 9 bulan. Tidak minta apa-apa. Waduh, waktu saya ngikuti sidang pengadilan itu. Saya ikut sedih. Dan ternyata kasus ini nggak sekali itu saja. Sudah berkali-kali. Anak memperkarakan orang tua kandungnya ke pengadilan. Gara-gara warisan. Sudah itu. Ada. Kenapa Vicky? Kelihatan nggak wajah Koden? Loh, kok nggak kelihatan ya? Sebentar. Itu dia. Ada sudah? Ini wajah Koden sudah keluar belum? Sudah ya? Hendra, tolong mute speakermu, mikrofonmu, Hendra. Ya. Udah ya, baik, saya lanjutkan. Jadi dalam hidup kita sehari-hari, kita menemukan fakta ini. Suami istri bisa cerai, kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan, sahabat baik bisa bermusuhan gara-gara uang ini. Ayat kedua. Jadi saudara dan saya harus milih. Kita nggak bisa cinta dua-duanya. Kalau kita cinta uang,
pasti kita membenci Yesus. Pasti. Itu nggak bisa digabung. Nggak bisa. Kalau kita benci uang, pasti kita cinta Tuhan Yesus. Ayat kedua, Lukas 16 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat di dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Wih, ini keren sekali. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu uang itu untuk apa. Kita buka Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Mari kita lihat ayat ini supaya kita bisa membacanya dengan baik. Oh, terima kasih. Ya. Saya akan baca. Dan aku berkata kepadamu. Nah, ini loh. Satu-satunya firman ayat tentang uang itu untuk apa? Justru ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Saya langsung ganti. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya baca 3 terjemahan yang lain. AYT. Aku berkata kepadamu, buatlah persahabatan dengan mamon yang tidak benar. Supaya ketika mamon itu habis, kamu akan disambut di rumah abadi. BIS. Lalu Yesus berbicara lagi. Katanya, maaf, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan. Puji Tuhan. Supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Ya, terjemahan versi membaca dengan mudah. Aku berkata kepadamu, gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Tuhan. Apabila hartamu habis, engkau akan disambut di rumah abadi. Oke, Pak Yogo, terima kasih. Jadi saudara, satu-satunya kegunaan uang, hebat Tuhan kita, yaitu untuk menjalin persahabatan. Artinya apa? Buat penginjilan. Vicky dan semua keluarga Victory Life Community di Kupang, Koden sangat setuju kalian masuk ke dunia bisnis. Jadi entrepreneur untuk kerajaan surga. Sediakan makan untuk orang-orang lapar. Setuju? Saudara-saudara Victory Life Community dan semua kita yang mendengar. Inilah fungsi uang. Inilah kegunaan uang. Ini anak saya dari Kutai Barat membuka terjemahan The Passion. It is important that you use the wealth of this world, kekayaan dunia ini, to demonstrate your friendship with God by winning friends. Nah ini loh, dengan memenangkan teman-teman, winning friends and blessing others. Memenangkan sahabat-sahabat dan memberkati ya yang lain. Then when this world fails and falls apart, ketika dunia ini hancur, your generosity will provide you with an eternal reward. Maka selama hidup mempergunakan uang untuk bersahabat, untuk berteman, maka ketika uang habis, dunia hancur, maka
ada reward rohani yang kita terima masuk ke surga. Wih, puji Tuhan. Maka itu saudara, hati-hati dengan uang ini. Saya akan sampaikan dengan tajam sekali. Lukas 16 ayat 9. Begini. Apa itu artinya uang itu tidak bisa menolong kita lagi? Artinya uang itu tidak bisa membeli umur. Ingat ya, uang gak bisa memperpanjang usia kita. Maka itu ketika orang-orang kaya, ya betul, reward rohani itu yang tercatat di terjemahan The Passion. Maka itu selama corona ini COVID-19, saudara, tidak sedikit saya mendengar orang-orang kaya berkata, dokter, sediakan alat-alat yang paling bagus dan paling mahal untuk menolong anak saya, suami saya, istri saya. Dokter, carikan obat yang paling mahal. Orang kaya berkata, berapapun kami bayar. Saudara, sedih. Uang itu nggak bisa memperpanjang umur. Maka itu ketika uang itu nggak bisa menolong lagi. Ingat loh, hanya Tuhan Yesus yang berkata ini. Ketika uang itu nggak bisa menolong lagi, berarti kita mati. Dan selama kita hidup, punya uang banyak, for winning friends, hanya untuk memenangkan teman-teman kita, menyelamatkan teman-teman kita. Terjemahan The Passion tadi luar biasa. Maka kita yang selama hidup punya uang banyak dan dipakai untuk winning friends, memenangkan jiwa-jiwa, maka kita yang meninggal akan diterima di kemah abadi, yaitu surga. Maka saya balik. Maka itu ini tajam sekali. Selama kita hidup, punya banyak uang, tapi tidak kita pakai untuk penginjilan, untuk bersahabat, memenangkan jiwa-jiwa. Suatu hari kita mati, karena uang kita nggak bisa menolong, memperpanjang umur kita. Saudara, balik. Apa lawan katanya? Rumah abadi, kemah abadi, neraka. Maka itu di perjanjian baru ada 3 ayat yang memberitahu kita. Tolong catat 3 ayat, cari sendiri. Yang tertulis, orang yang tidak berzina, tidak membunuh, tidak merampok, tidak dendam. Berarti orang hebat bukan? Tapi pelit. Menurut 3 ayat di perjanjian baru, orang itu walaupun pendeta kaya yang pelit, tetap akan masuk neraka. Tidak diterima di kemah abadi. Maaf saya berkata ini, banyak orang kaya tidak suka mendengar pernyataan ini. Bahwa ada 3 ayat di perjanjian baru yang memberitahu orang kaya yang pelit, orang miskin juga ada yang pelit. Walaupun tidak berzina, tidak membunuh, tidak dendam, tidak merampok, tetap akan masuk neraka. Termasuk para pendeta pelit yang cuma khotbah perpuluhan, tapi memperkaya diri sendiri dan tidak mau berbagi. Kejam dan jahat. Perhatikan itu. Maka itu hamba-hamba Tuhan saya minta.
Nggak usah kalian terobsesi dengan barang-barang bermerek. Stop. Nggak usah terobsesi dengan mobil-mobil mewah. Maaf. Ada yang nggak suka berkata begini, saya berkata begini. Dan mereka bilang, ya karena Koden nggak mampu beli. Bukan soal nggak mampu. Saya nggak mau. Maaf. Jadi catat Lukas 16 ayat 9 dan Matius 6:24. Tuhan itu cemburuan dan tidak mau diduakan. Harus milih mau uang atau Yesus. Nggak bisa dua-duanya. Tolong perhatikan. Maka itu selama saya hidup, saya bersyukur. Saudara, Tuhan sangat memberkati. Saya cuma cerita. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya sudah diberi kepercayaan. Sejak tahun 81, saya menyekolahkan anak orang. Sampai bulan Februari yang lalu. Kira-kira sudah hampir 500 S1 yang saya luluskan. 53 master sudah lulus. 14 dokter, 2 spesialis. 6 doktor. Termasuk 1 yang dari Kupang, Hari Neno Bais. Saudara, itu yang Tuhan pakai. Saya gunakan kekayaan yang saya terima dari Tuhan. Bukan untuk beli mobil, untuk ini. Saya cerita ya, jangan mikir macam-macam. Tuhan memberkati kami. Kira-kira 60 rumah yang mampu saya beli. Dan gak ada satupun yang saya kontrakkan atau saya sewakan. Tidak. Kenapa saya beli banyak rumah? Untuk menampung orang-orang yang dalam lulus penjara. Di sini ada kesaksian Pak Andreas yang pelayanan di LP. 2 hari lalu saya kontrak rumah di Malang. Setahun 16 juta. Untuk siapa? Untuk mereka yang keluar dari penjara. Tapi keluarga nggak mau terima. Baru 2 hari yang lalu. Maaf saya cerita. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya tidak hanya khotbah dan mengajar. Tapi saya melakukan. Tuhan berkati. Maka itu kalau saya bisa beli 60 rumah. Masa saya nggak mampu beli barang-barang bermerek dan mobil mewah? Maaf. Karena firman ini saudara, ayo kita mengambil keputusan. Oh ini ada tambahan betul salah satu ayatnya dari 1 Korintus 6 ayat 10. Terima kasih. Saya akan baca dari beberapa terjemahan. Ini ada bahasa Jawa ya, karena saya orang Jawa. Kang nyenyolong, serakah, seneng endem-endeman, tukang mitena, lan tukang jara raya, iku ora bakal tompo warisan keratoning Gusti. Orang pelit, ya. Terus bahasa terjemahan baru. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Nah inilah fakta. Bagaimana kita hidup untuk masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Gunakan uang untuk penginjilan. Katakan cukup untuk diri sendiri. Nah, mungkin ada yang tercengang-cengang, ada yang bingung. Saya mau katakan, nggak usah bingung. Karena begini, mencintai, ya ingat loh, uang tadi juga seorang pribadi. Coba saudara renungkan. Kalau saudara mencintai seseorang, gimana sih sikapnya? Ngerti nggak? Kalau saudara mencintai seseorang, suami mencintai istrinya,
istri mencintai suaminya. Papa mama mencintai anak-anaknya. Anak-anak cintai papa mamanya. Ini loh konsepnya. Kalau kita mencintai seseorang, aneh enggak kalau kita bagi-bagikan orang itu? Ini ambil istriku, ini ambil suamiku. Ini loh, papa mamaku ambil aja, kami enggak suka. Orang tua, kami enggak cinta anak kami, ambil saja. Yang mau siapa? Betul enggak saudara? Nah, seperti itu. Siapa yang kita tahan-tahan? Tuhan Yesus. Itu penyelamat kita. Kita cinta dia. Maka itu dia harus tetap ada di hidup kita. Nggak boleh digantikan oleh yang lain. Nah sekarang saya tanya. Jadi kalau ada orang cinta uang, uangnya diapakan ayo? Kalau ada orang cinta uang, artinya dia sayang uang itu dan dikekep, dipeluk, didekap, disimpan. Nggak mungkin dibagi-bagikan. Karena dia cinta uang itu. Ngerti nggak konsep ini? Maka itu saya nggak pernah. Ya karena saudara-saudara di Kupang baru kenal saya. Tapi yang ikut Zoom, Facebook, Instagram saya cukup banyak yang kenal saya. Dan mereka tahu. Saya ini punya perasaan yang unik yang Tuhan beri di hati saya. Maka itu saya takut menikah. Karena saya takut istri saya tidak mendukung pelayanan saya. Yaitu suka hambur-hamburkan uang. Nyekolahkan anak orang itu nggak main-main. Bayangkan. Nah, istri mana yang mau diajak miskin terus? Ngerti nggak kalimat ini? Nggak ada dong. Istri mau diajak miskin terus. Maka itu saya takut menikah. Karena jauh sebelum saya menikah, Tuhan sudah berikan saya hati. Uang dibagikan. Uang dibagikan. Bukan untuk disimpan. Nah, mau menikah, saya ceritakan kepada istri saya. Siap nggak? Kita akan sering nggak punya uang. Wih, itu belum menikah, saudara. Kurang 2 bulan atau 3 bulan. Dia kaget. Nah terus bagaimana? Untuk kebutuhan kita ada. Puji Tuhan, Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Masuk tahun ketiga pernikahan kami. Karena saya serahkan dia pegang uang. Karena dia itu pegawai bank. Ya, yang ngitungin uang teliti sekali. Nah, waktu saya menikah, saya bilang begini. Income kita ada 2. Saya bilang. Oh ya? Apa saja? 1. Persembahan pelayanan. Kedua, itu bonus. Nah istri saya tanya, belum menikah, belum. Bonus itu apa? Jadi gini, kalau saya pas nggak pelayanan, lalu ada orang kirim berkat. Oh begitu, iya. Tapi saya bilang, jangan begitu dulu. Loh kenapa? Ternyata bonus kita itu ribuan persen jumlahnya dari hasil pelayanan. Dia nggak bisa ngerti. Maka itu, dan saya pesan, ingat ya. Kalau kita dapat bonus, catat, 1 rupiah pun tidak boleh kita pakai untuk keperluan kita dalam rumah. Sudahlah, lihat dulu. Nah, saudara dia heran. Lewat tahun pertama pernikahan kami, dia bingung-bingung, saudara. Betul, bonus yang kami terima itu ribuan persen dari hasil persembahan. Bayangkan. Maka itu, kalau saudara dengar saya bisa nyekolahkan sampai hampir 500 S1 lulus.
53 master, 6 doktor, 14 dokter, 2 dokter umum, belum 1 pilot. Maaf, saya cuma cerita. Terus bisa beli rumah sebanyak itu. Kalau cuma mengharapkan hasil persembahan khotbah, itu artinya sehari minimal saya khotbah 100 kali. Mati, saudara. Maka itu masuk tahun pertama, lewat tahun pertama istri saya heran. Hah? Bonusnya ini lebih besar. Betul toh? Masuk tahun ketiga. Ini yang buat saya kaget. Karena dia hitung semua. Begini. Ternyata dia ngomong, tahu nggak? Dari persembahan ya, persembahan. Ini bukan bonus. Kalau bonus sudah otomatis lewat, nggak boleh kami pakai. Dia bilang, tahu nggak? Yang kita pakai itu nggak sampai 2% dari hasil persembahan. Serius. Nggak sampai 2%. Ngomong aja lah 2%. Jadi yang 98% hasil persembahan pelayanan itu semuanya mengalir untuk menjalin persahabatan. Maka itu saudara, kami suami istri, maaf ini cuma cerita. Berat badan kami ya dari dulu begini-begini saja. Betul enggak? Coba tanya yang dari Kupang sejak tahun 79. Ya. Kalian kenal Koden, kan begini-begini saja. Karena kami bisa berkata cukup dalam hidup ini. Saudara, betul. Maka itu saya nggak setuju kalau ada pendeta khotbahnya perpuluhan melulu. Maaf, nggak penting. Kenapa saya nggak pernah khotbah perpuluhan? Karena saya memberi hampir 100%. Yang kami pakai cuma nggak sampai 2%. Maka kalau saya khotbah perpuluhan, saya munafik. Tolong ya saudara, jangan sibuk dengan perpuluhan. Maaf, karena Tuhan minta 100% dari hidup kita. Maka itu saya berkata, apa yang saya katakan? Maaf, ada roh jahat di balik perpuluhan. Wih, kok ada? Betul. Karena orang-orang yang punya uang banyak dan sudah memberi perpuluhan, maka dia punya sikap hati, nggak semua ya, jangan tersinggung, nggak semua. Dia berkata begini, Tuhan, jangan urus yang 90% ya. Kan kami sudah memberi Tuhan 10%. Jadi yang 90% itu hak kami. Kami mau belanjakan apa, mau beli apa, urusan kami. Ada loh saudara, orang yang sudah memberi perpuluhan berpikir begitu. Maka itu kita harus sadar. Uang itu bukan ditabung dan disimpan. Nah, ini lebih berat lagi. Dari ayat mana saya berkata? Uang itu nggak bisa ditabung dan nggak perlu disimpan. Maka itu banyak orang, termasuk banyak gereja, yang tidak suka mengundang saya khotbah. Karena saya menyampaikan kebenaran. Saya ulangi, saya menyampaikan kebenaran. Kalau salah saya katakan salah. Kalau benar saya katakan benar. Harus begitu. Ini ayatnya. Bahwa tidak perlu menabung atau menyimpan. Tuhan pasti cukupkan. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Contoh begini ya. Kenapa orang menabung? Jawabannya ya untuk hari tua. Baik. Saya tanya. Hari tuanya sudah nyampe atau belum? Atau nyampe nggak sampai tua nanti? Maaf ini saya tanya.
nabung untuk anak sekolah. Bagus. Pertanyaannya, selama hari tua belum nyampe, selama keperluan anak sekolah belum terbayar. Nah ini hukumnya. Kalau ada yang perlu dan Tuhan suruh, kita harus bagikan. Loh, terus gimana tabungannya? Tinggallah tidur. Nanti berkat itu mengalir lagi. Saya pakai hukum alam dan hukum Tuhan. Ada ayat di Mazmur 127 bukan? Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Ya relax. Hukum alam yang punya sumur. Kalau saudara nggak habiskan air sumur hari itu, berarti besok yang punya sumur itu minum air basi, air yang kemarin. Maka itu kalau air sumur kita bagi ke tetangga-tetangga yang nggak punya sumur, tinggallah tidur. Nanti airnya nyumber lagi. Betul tidak saudara? Itu luar biasa. Jadi hukum alam dan hukum firman itu sejalan. Pohon buah petiklah dia sampai habis. Pohon buah nggak pernah menangis. Biarkan. Nggak lama nanti dia berbunga lagi dan berbuah lagi. Wow. Ini ada komen dari anak saya, kepala sekolah. Namanya Peris Banjarnahor. Untuk merubah pikiran secara drastis. Dengar dan amalkan kebenaran ini. Untuk tetap di zona nyaman, segera cari channel lain. Seru ini. Oke. Jadi saya nabung. Karena saya punya tabungan di banyak bank. Ya tapi itu. Kalau lagi nggak perlu, ya sudah ada yang perlu. Tuhan suruh keluarkan. Apalagi Tuhan Yesus berkata kita ini bendahara. Ingat loh, tidak ada seorang pun di antara kita yang waktu lahir bawa segenggam emas, segenggam berlian, telanjang. Berarti kita miskin. Kalau kita sampai hari ini bisa punya ini, punya itu, dan lain-lain. Itu karena dipinjami Tuhan. Lukas 11 ayat yang kelima. Pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Bukan berikanlah kepadaku. Banyak gereja menyalahgunakan Lukas 11. Pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Bukan berilah. Berarti kita harus mengembalikan karena pinjam. Lah bayarnya bukan kepada Tuhan. Kalau kita dapat pinjaman, bayarnya kepada itu dia Matius 25 ayat 40. Yang kamu kerjakan memberi orang haus minum, memberi orang lapar makan, melawat orang dalam penjara, merawat yang sakit. Itu semua yang kau kerjakan untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dapat pinjaman berkat dari Tuhan, berarti kita harus bayar, kembalikan. Tapi bukan ke Tuhan, ke orang-orang yang terdaftar 7 kelompok di Matius 25 ayat 40. Caranya begitu. Maka itu Victory Life Community, tadi waktu Koden dengar gembala saudara mengumumkan mulai bulan Maret ini akan ada koperasi, akan ada bisnis, akan ada memberi makan orang banyak. Wow, Vicky, kerjakan itu. Karena itu kesukaan Tuhan. Maaf saya berkata, saudara jemaat yang bergabung di Victory Life Community Kupang dan uang saudara banyak, jangan pura-pura tuli. Maaf saya berkata, bagikan, buat sehebat-hebatnya sampai nggak ada orang lapar lagi di Kupang. Karena saudara dari Kupang keluar sampai ke kota-kota lain,
Soe, Camplong, Kevemenanu, ya, terus sampai ke Wetar, ya, sampai ke Semau. Terus, saudara, berbagi. Nah, sekarang kita buka ayat ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Inilah firman yang saya pakai. Jadi, saya tiap kali dapat kebenaran yang dibukakan oleh Roh Kudus, luar biasa, saya pasti lakukan. Oke, ada yang tanya, bagaimana kalau ada orang yang sudah ditolong, dibantu dalam keuangan, tapi orang itu malah memanfaatkan. Nah, dan gak sadar-sadar, ya jangan kita bodoh. Kalau tahu orang itu malas, ya cukup, gak usah diberi. Katakan kepada dia, hei, aku kau anggap apa? Bankmu, ATM-mu, minta terus. Bertobat kamu. Ajari begitu. Harus tegas. Ya, oke. Berkati aja, maksudnya nggak bisa. Ya, oke. Kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita lihat ayat ini. Wow, ini luar biasa. Dari ayat ini sudah banyak lagu yang digubah. Dan lagunya sangat rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa walaupun ia kaya, ia rela menjadi miskin demi kamu. Supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. BIS. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Oke, cukup sampai di sini pembacaan itu. Dengar baik-baik. Begini yang saya terima tahun 7 ayat awal 80-an. Maka itu saya merubah konsep hidup saya menggunakan ayat ini. Saudara, saya mau tunjukkan 3 hal lewat 2 Korintus 8 ayat 9. Yang pertama, tensesnya, kalau kita pakai grammar, tensesnya ayat ini, kata kerja waktunya, itu present continuous tense. Yaitu sebuah peristiwa yang berulang terus-menerus. Wih, ini luar biasa. Itu nomor 1. Sebuah peristiwa yang berulang terus-menerus. Jadi nggak bisa stop. Berarti kapan Tuhan Yesus itu berhenti? Kaya, miskin. Miskin sebentar, kaya lagi. Kaya sebentar, miskin lagi. Miskin sebentar, kaya lagi. Kapan dia stop untuk melakukan itu? Jawabannya, kalau di dunia tidak ada orang miskin lagi, baru 2 Korintus 8 ayat 9, stop. Jadi selama di dunia masih ada orang miskin, maka firman ini akan terus berlanjut. Ini ada komen dari Manado. Anak saya, ini dokter yang pertama saya luluskan. Ya, saya kuliahkan dia dokter tahun 90-an. Sudah lulus, saya baca komennya. Namanya Dr. Heski Jones Lintang. Pernah saksikan waktu di Manado. Papa nyuruh, nak tolong kamu cek di 3 ATM rekening papa. Kalau ada uang. Setelah saya cek semuanya kosong, tidak ada uang. Saya kaget. Masa hamba Tuhan seperti papa saldo kosong? Ketika diberitahu ke papa tidak ada uang, papa kelihatan biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruhnya buat papa. Walau pada saat itu banyak terima HP masuk untuk minta uang.
Luar biasa kesaksian Papa yang jadi teladan buat kami anak-anak Papa. Puji Tuhan. Ada banyak yang menyaksikan itu. Nah, saudara pasti bingung. Yang belum tahu supaya tahu ya. Mungkin saya satu-satunya pendeta mungkin. Atau satu-satunya orang yang berani menyerahkan kartu ATM kepada siapa saja. Saya nggak pernah takut menyerahkan kartu ATM saya. Ya tentunya dengan PIN-nya dong. Nah saudara, kenapa saya nggak pernah takut menyerahkan ATM, kartu ATM? Begini logikanya. Orang yang di ATM-nya banyak saldo, tidak mungkin berani menyerahkan kartu ATM-nya ke orang lain. Tapi kalau orang itu sadar saldonya sering gak ada, maka dia gak takut menyerahkan ATM-nya ke orang lain. Halo, ada orang tidak. Serius. Maka itu, saudara boleh cek ke orang-orang dekat dengan saya, mereka tahu. Itu luar biasa. Nah, sekarang saya mau uraikan. Begini prosesnya. Yang kedua, ya, yang pertama present constant, yang kedua. Berarti saudara sadar, yakin, percaya Tuhan Yesus itu sering kaya, sering miskin, sering kaya. Ini penting. Saudara tidak akan mengerti rahasia 2 Korintus 8 ayat 9 kalau saudara tidak mempercayai Tuhan Yesus sering kaya tapi sering miskin. Sering miskin tapi sering kaya. Betul. Ini luar biasa. Baik, Vicky, nanti Koden kenalkan ada pelayanan namanya Kinarya. Wih, itu punya koperasi hebat, Vicky. Yang nanti Koden kenalkan ini pendirinya. Dan saudara kita ada di Zoom. Ada di Facebook. Ya, nanti Koden akan sambungkan kalian. Ini sudah berhasil menjalankan koperasi untuk janda-janda, untuk orang-orang miskin di banyak tempat di Indonesia. Luar biasa. Ini ada komen lagi. Sempat lucu, cek habis. Papa bilang, ya udah, nanti aja. Betul. Nah, ini yang kedua ya. Jadi saudara harus percaya Tuhan Yesus itu sering kaya tapi sering miskin, tapi juga sering kaya. Kok bisa? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, saudara dan saya mantan-mantan miskin, tetapi sejak bertemu Tuhan Yesus langsung kaya. Jangan stop. Maksud ayat ini, begitu kita mantan miskin, lalu bertemu Tuhan Yesus dan dia buat kita jadi kaya. Kita sering ketemu orang miskin enggak? Sering ketemu orang susah enggak? Pasti. Nah, lakukan firman ini. Begitu kita ketemu orang miskin, langsung miskinkan diri kita. Untuk memperkaya si miskin itu. Sama seperti kita pertama kali miskin diperkaya oleh kemiskinan Tuhan Yesus. Maka kita yang pernah miskin tapi kaya mendadak gara-gara Tuhan Yesus. Kita pun harus buat seperti itu. Pertanyaannya sama. Sampai kapan stop? Sampai saudara dan saya tidak pernah ketemu orang miskin lagi di dunia. Biar kekayaan itu mengendap di hidup kita. Tapi selama kita selalu ketemu orang miskin. Perhatikan. Saudara serius. Oke, saya lanjutkan. Apa itu artinya kaya menjadi miskin? Nah ini dia. Yaitu selalu memberi sampai 0. Tolong catat. Harus memberi sampai 0. Itu namanya miskin. Nah oke, saya cerita tentang Tuhan Yesus dulu. Supaya seorang nggak bingung. Jadi begini. Misalnya yang kumpul pagi ini kita adalah
rombongan orang miskin pertama yang ketemu Tuhan Yesus. Oke? Begitu pagi ini Tuhan Yesus ketemu kita. Dia memberikan anugerah, kasih karunia. Begitu Yesus tahu kita ini miskin semuanya, langsung dia beri semua kekayaannya dan dibagi kepada miskin. Karena semua kekayaannya diberikan kepada kita. Dengar. Tapi karena dia Tuhan, tidak lama dia kaya lagi. Karena dia Tuhan. Amin. Baru kaya sebentar. Datang rombongan miskin gelombang kedua. Terus Tuhan Yesus ngapain? Miskin lagi. Supaya rombongan miskin gelombang kedua itu kaya. Karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Oke, Koyuko, selamat melayani. Baru kaya sebentar. Rombongan miskin gelombang ketiga nongol. Dan begitu seterusnya. Saudara, tapi 3 rombongan mantan miskin ini yang sudah langsung kaya. Catat. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Jadi saya sudah menggenapi ayat ini. Dan yang menjadi saksi ratusan orang. Enggak cuma 1-2 orang. Saya sering miskin. Tapi sering kaya. Tapi kaya enggak pernah lama. Miskin lagi. Dan terus begitu. Ini yang kita harus tahu. Oke. Bagian ada ya di YouTube ada tapi nanti. Sekarang bagian terakhir. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang terakhir. Enggak apa-apa ya. Victory Life Community panjang sedikit. 1 jam 22 menit saya khotbah. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Ini yang menjadikan ada ayat 9 di 2 Korintus 8. Karena 3 ayat yang pertama ini. Saya akan baca. Judulnya pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Masih ingat ayat 9-nya tadi? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sama. Kasih karunia. Apa yang dialami oleh gereja-gereja di Makedonia. Perhatikan. 3 kondisi. 1. Selagi dicobai dengan berat. 2. Dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Kondisi ketiga. Meskipun mereka sangat miskin. Perhatikan. Saya awal 80-an diajar habis oleh Roh Kudus lewat 2 Korintus 8. Maka itu pola hidup saya dengan uang seradikal yang saya saksikan kepada semua saudara hari ini. Gara-gara firman ini. Gara-gara Matius 6:24. Gara-gara Lukas 16 ayat 9. Saya radikal melakukan firman Tuhan ini. Ada yang komen, betul. Saya ngajari anak-anak saya prinsip terima kasih. Yuk, apa itu? Kalau kita ditolong orang, nggak mau berterima kasih, malu. Dan itu orang jahat. Artinya setelah diterima, ya dikasih. Bukan diterima, disimpan. Tidak. Oke. Dalam kondisi yang parah. Saya ulangi lagi. Dicobai
dengan berat. 2, dalam berbagai penderitaan. 3, sangat miskin. Ini ada anak saya dari Bali yang memberikan kesaksian. Saya juga menyaksikan kehidupan apa adanya dari papa. Tidak ada beban, terutama mengenai uang. Saya pernah menemani papa ke ATM, transfer ke orang-orang yang membutuhkan sampai saldonya habis bis. Setelah habis total, esok harinya saya lihat papa transfer lagi. Jadi papa sering miskin bagi orang lain. Dan besok kaya lagi. Tapi buru-buru jadi miskin lagi. Supaya banyak orang mendapat kesempatan untuk hidup. Saya nggak takut miskin. Tapi juga saya nggak takut kaya. Karena berbagi. Nah, dalam 3 kondisi dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Wih, ini luar biasa. Saudara, kalau gereja Tuhan di masa pandemik ini suka berbagi, luar biasa. Saudara, ini kesaksian terakhir. Awal-awal pandemik, kami nggak bisa kemana-mana. Jadi kami di Nabire. Nah, suatu hari Roh Kudus gerakkan. Daniel, banyak orang susah makan loh. Betul juga. Saya harus ngapain, Bapak? Nah, saudara, saya kontak banyak Gojek, GoFood, GoSend. Ya, saya minta tolong anak-anak saya. Oi, tolong order. Mereka bingung. Loh, Papa kan ada di Papua. Order untuk siapa? Nah, akhirnya anak-anak saya banyak yang mengikuti. Itu awal-awal pandemik tahun yang lalu. Apa? Kalian pesen makanan minimal 2 porsi. Kalau bisa lebih. Tergantung. Nah, saya berkati. Untuk apa, Pak? Nah, cari Gojek, GoFood atau GoSend, terserah. Ini di kota-kota besar di Jawa. Nah, setelah kalian bayar, kan pasti Gojeknya tanya, Pak, Bu, dikirim ke alamat mana? Nah, saya bilang pada mereka, bawa pulang, Pak, untuk anak-anak di rumah. Wih, saudara, hari-hari itu tidak sedikit sopir tukang Gojek, GoFood, GoSend didoakan oleh anak-anak saya karena mereka heran. Kok ada seperti ini? Saya sering makan di beberapa tempat makan. Nah, saya catat nomor telepon kalau karyawannya, kalau Roh Kudus gerakkan. Nah, di situ saya mulai tanya, ayo pesan ini. Loh, Papa kan ada di Nabire, bukan untuk Papa. Itu saya bagi-bagi. Maaf, saya cuma cerita. Saya punya banyak kontak sopir taksi, sopir Grab. Saya kontak mereka. Saya minta nomor rekening mereka. Mereka heran, untuk apa? Ini zaman susah, kalian kan susah. Enggak banyak, saudara. Oh, enggak sampai jutaan, enggak. Tapi berarti uang itu mereka kagum. Bapak kok masih ingat saya? Ya ingat. Ingat anak. Dan saya doakan mereka. Saya sampaikan kebenaran. Biar Roh Kudus yang menyirami. Nanti Tuhan akan menumbuhkan dan orang lain memanennya. Saya baca lagi kesaksian. Anak saya seorang guru di Nabire. Pernah juga sekitar tahun 2006. Kalau gak salah. Saya temani Papa ngajar di salah satu gereja. Waktu itu HP Papa yang paling bagus. Waktu itu Nokia yang kayak laptop. Oh ya. Ya apa itu namanya? Oh Yos. Terima kasih Yos. Ya. Saya communicator. Ya betul. Terus saya baca ya. Ketinggalan di taksi. Ya, tapi Papa reaksinya tenang saja, saya yang panik. Saya telepon berapa kali, tapi tidak diangkat HP-nya. Papa cuma bilang, udah nggak apa-apa. Berapa menit kemudian, si sopir taksi kembali lagi dengan kembaliin HP Papa yang ketinggalan. Itulah saya nggak pernah takut kehilangan barang, kehilangan uang. Asal bisa berbagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih
kepada para penatua, Pak Feki Kana, Pak John Fangkidai, dan semua keluarga besar Victory Life Community. Timor diberkati Tuhan karena saudara. Indonesia diberkati Tuhan karena kita semua. Dunia diselamatkan karena gereja Tuhan taat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi haleluya, come on. Thank you Lord. Baik. Nanti minggu depan kita sangat lagi minta arahan-arahan Pak. Siap. Siap minggu depan ya. Siap belajar. Ya. Untuk melakukan, belajar untuk kita melakukan. Karena kita sedang melangkah masuk untuk melandasi kerasulan untuk kita maju ke depan. Terima kasih kepada Sama-sama. Nah, jemaat Tuhan, khususnya Bapak Ibu saudara-saudara yang di luar jemaat yang sudah mensupport dukungan keadaan, Anda boleh leave saja pertemuan ini karena saya akan mengarahkan jemaat untuk beberapa hal untuk intern kita. Oke, kalau begitu ya. Oke saudara, nanti jam 12 ya, 12 WIB kita belajar lagi. Tuhan memberkati.